Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Mehrani dengan NIM terakhir 028 dari kelas 3A Akuntansi Syariah FEB UIN Salatiga. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video sebagai syarat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Ekonomi dan Bisnis Islam yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Syahril ME. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke materinya. Di sini ada beberapa yang perlu kita bahas. Salah satunya ada pengertian ekonomi, ada hak kebendaan, konsep kepemilikan dan hak, tasyaruf dan akad, ada jual beli dalam Islam, ada kredit dan murabahah, dan yang terakhir ada bagi hasil. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sebelumnya bisa dilihatkan PPT-nya di belakang saya. Kita langsung masuk ke ekonomi. Ekonomi ini apa sih? Nah, ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia melewati tata cara pemenuhan kebutuhan. Sedangkan ekonomi bisnis Islam ini adalah bagaimana pengaplikasian atau aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan benda, menurut istilah fikih Islam, benda ini adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Maka segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang, dan sebagainya, termasuk benda. Nah, kita masuk ke hukum kebendaan. Nah, hak milik dalam hukum Islam adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibagi menjadi dua, yakni benda tetap dan bergerak. Kalau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain, ada misli dan kimi. Sedangkan dari segi bernilai atau tidaknya ada mutakawam dan ghairu mutakawam. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada konsep kepemilikan dan hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq. Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian atau kewajiban dan kebenaran. Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam Islam ini setidaknya ada 5, yakni bekerja, ada waris, terus kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, ada pemberian harta negara kepada rakyat, dan yang terakhir ada harta yang diperoleh dari kompensasi harta dan tenaga. Nah, ada jenis-jenis hak dan kepemilikan. Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari beberapa segi. Para ulama fikih telah membaginya kepada berbagai segi, yaitu dari segi pemilik, dapat tidaknya digugurkan, dapat tidaknya diwariskan, dan dari segi objek. Kemudian dilihat dari unsur harta, benda, dan manfaat. Kepemilikan dapat dibagi menjadi milik yang tidak sempurna dan milik yang tidak sempurna. Kita langsung masuk ke tasyaruf dan akad. Tasyaruf ini mengacu kepada perilaku individu yang melahirkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum syara. Sementara itu akad adalah ucapan yang penting dalam pembentukan perjanjian atau kontrak. Di sini terdapat dua jenis tasyaruf teman-teman. Ada tasyaruf qauli atau ucapan dan tasyaruf fi'li atau perbuatan. Kalau akad itu ada dua, yakni akad tabaruk dan akad tijarah. Nah, kita langsung masuk ke jual beli dalam Islam. Nah, jual beli ini secara etimologis berarti menukar harta dengan harta. Kalau dari terminologis berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Rukun jual belinya ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi. Syaratnya adalah adanya akad kesepakatan dari jual beli kedua pihak tersebut. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Nah, jual beli yang haram ini contohnya ada jual beli obat-obatan, jual beli minuman keras, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, dasar hukum jual beli ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, di sini apa aja sih syarat dan rukun jual beli? Nah, syaratnya ini penjual dan pembeli ini sudah balik, tidak pemboros, dan tidak ada paksaan. Kalau barangnya milik sendiri, jelas barangnya, terus juga suci bendanya dan bermanfaat. Kalau rukunnya ada apa aja sih? Rukunnya ada ijab dan qabul, adanya barang yang diperjualbelikan, dan tentu saja yang paling penting adanya penjual dan pembeli. Nah, jual beli yang dilarang.
Gimana kok jual beli itu bisa dikatakan dilarang? Nah, dapat dilarang dalam agama jika merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun transaksi dapat dilarang karena beberapa hal nih, misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, tidak lengkap akadnya, yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan. Adapun jual beli yang diharamkan dalam Islam nih teman-teman, ada riba, gharar, tadlis, maisis, terus ada ghaben, dan ada juga najasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada gharar. Gharar ini adalah ketidakjelasan barang. Kalau maisir, apakah maisir ini adalah bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan atau kasarnya bisa disebut sebagai judi. Kalau riba ini, riba kan sudah nggak asing ya di telinga kita teman-teman. Riba adalah pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu. Misalnya pembayaran dengan sistem mencicil. Di era modern, riba ini bisa disebut dengan bunga atau persenan. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ada juga ghaben. Ghaben ini adalah manipulasi harga. Hal tersebut berlaku baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, sehingga peluang besar terjadi penipuan atau kerugian. Kalau najasi itu adalah cara memanipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset penjualan. Kalau tadlis sendiri, ini adalah informasi yang tidak lengkap atau malah sengaja disembunyikan agar keuntungan penjual berlipat atau pembeli. Agar penjual memberikan keringanan, bisa bentuk informasi atau bentuk barang. Selanjutnya ada kredit dan murabahah. Kredit adalah penyedia jasa keuangan yang dilakukan oleh seseorang sebagai alat pinjam yang didasari dengan akad dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pemberi. Sedangkan murabahah sendiri merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kredit ini juga dibedakan menjadi macam-macam teman-teman. Ada kredit pertanian, kredit produktif, dan kredit konsumtif. Ada juga yang lain nantinya. Nah, syarat dan rukun murabahah masih sama seperti akad-akad lainnya. Yang membedakan adalah yang ditonjolkan, penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan sesuai rukun dan prinsip Islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Baik bank maupun nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah. Menurut buku standar produk murabahah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mekanisme pembayaran ini dibagi menjadi dua, ada tunai dan non tunai. Nah, kredit dan murabahah ini terdapat perbedaan ya, mulai dari pengertian, pemberian kredit, keuntungan, resiko, dan penyelesaian. Kalau kredit, resiko gagal bayarnya ditanggung oleh pihak bank, sedangkan murabahah ditanggung oleh penjual dan pembeli. Kalau keuntungan dari bunga dibebankan kepada peminjam, sedangkan murabahahnya itu dihasilkan dari margin yang telah disepakati antara harga pokok dan harga penjualan atau bisa disebut dengan bagi hasil. Nah, mana yang lebih untung? Tentu saja murabahah. Karena apa? Lebih transparan. Terus kepentingannya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Terus keuntungan bisa dinegosiasikan atau keridhaan, dan yang lainnya bisa dibaca ya teman-teman di belakangnya tuh bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Nah, kita masuk ke bagi hasil. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Nah, bagi hasil ini ada musyarakah, mudharabah, muzarah, dan musyakoh. Nah, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kalau mudharabah ini kerjasama antara dua pihak, tapi sohibul malnya ini menyediakan modalnya secara keseluruhan atau 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, kalau musyarakah ini kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana nanti pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap, lalu diberikan dengan imbalan tertentu seperti itu. Dan al-musyakoh ini bentuk yang lebih sederhana dari al-muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Nah, yang terakhir ada quotes. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena apa teman-teman? Karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kekurangan, hendaknya teman-teman bisa mencari di sumber lain yang lebih relevan, terpercaya, dan juga lengkap. Baik, sebelumnya terima kasih dan saya juga minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.